sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bomis, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Ini penting teman-teman. Dimana kabar terbaru dari kasus pengeroyokan Rida Banser, sekarang sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka. 3 orang menjadi tersangka dalam pengeroyokan tersebut teman-teman. Hal ini membuat Bahar Smir ketakutan, ketar-ketir, karena polisi dituntut untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas sampai ke akar-akarnya, sampai dalang dari pengeroyokan tersebut ditangkap, termasuk Bahar Smir. Oke, langsung aja kita simak videonya sama-sama. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ansor Banser Surabaya menyatakan sikap 1, mengutuk keras atas terjadinya kekerasan kepada anggota kami yang di Kota Tangerang. Yang kedua, kepolisian wajib mengusut tuntas untuk terjadinya hal tersebut. Kami Ansor Banser Surabaya wajib. Yang kami hormati, kami muliakan Mas Awi Kertapati, beserta para seluruh pemirsa di YouTube channel yang tercinta ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kami hendak menginformasikan, jadikan korban Kang Rida ini menjadi korban salah sasaran itu kan pada Minggu malam Senin pekan lalu. Nah, kemudian dari istrinya Kang Rida sudah memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk pasal 170 pengeroyokan. Nah, kemudian perkembangannya lalu itu di Rabu pekan. Nah, kemudian perkembangannya adalah Kang Rida itu sudah diobati, diterapi di rumah sakit. Kemudian di hari Jumat itu sudah bisa keluar dari rumah sakit, alhamdulillah, dan dikawal oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari kalangan Banser, Ansor. Lalu itu sudah melatih Kang Ridanya sendiri. Kalau yang awalnya ketika beliau masih dalam keadaan kritis, diwakili oleh istrinya, per hari Jumat lalu itu sudah melakukan pelaporan sendiri, dikawal oleh pihak-pihak saudara-saudara dari Banser dan Ansor. Nah, untuk pelaporan di hari Jumat lalu itu sudah diberikan tambahan pasal pelaporan. Jadi yang tadinya hanya pasal 170 terkait pengeroyokan, tapi juga sudah ditambahkan pengembangan pasal yang dilaporkan itu terkait pasal 365 KUHP terkait tentang perampokan dan juga penganiayaan, itu pasal 351 KUHP JO 55 KUHP. Nah, jadi tidak hanya pengeroyokan saja, tapi juga upaya perampokan dan penganiayaan. Itu yang sudah dilaporkan di hari Jumat pekan lalu. Nah, pengembangannya ini yang kami juga turut himbau kepada masyarakat, karena alhamdulillah sudah mulai ada penangkapan kepada tersangka, tapi baru 3 orang saja yang ditangkap, dan baru yang mukibin pribumi. Nah, sedangkan yang kami sayangkan dalam kasus ini kesaksiannya jelas Bin Smith yang saat ini masih proses penyidikan, tapi kita bersyukur, kita berterima kasih juga kepada kepolisian sudah ada niat baik dengan melakukan penangkapan kepada 3 tersangka mukibin yang pribumi. Nah, kami himbau untuk para mukibin harus tobat, sadar, jangan sampai mau diperbudak, dikorbankan terus-menerus oleh para kabid yang mereka hanya bisa buat masalah, memprovokasi, mengadu domba, tapi kemudian ketika ada hal-hal yang sifatnya tindakan hukum, ini yang kena imbas hanya kalangan pribuminya saja. Nah, jadi kami mencegah hal terjadi. Kita berharap
dengan video ini bisa mendorong pihak kepolisian bertindak tegas. Jangan mengorbankan pribumi saja. Jangan tangkap yang hanya pilih-pilih saja. Kami dorong agar tersangka utama yang diduga sebagai otak pelaku kejahatan ini, Khabib Bahar bin Smith, harus segera ditangkap dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan jangan sampai terjadi seperti kasus yang ada di Kerawang, pelakunya banyak, ada otaknya dari pihak Khabib, tapi yang dikorbankan hanya kaum pribumi yang mukibin saja. Nah, kami juga himbau kepada sahabat-sahabat dari Banser, dari Ansor, dari PCNU maupun PBNU dan lain sebagainya, kami saja sifatnya peduli. Nah, maka kami menginginkan, marilah pihak Banser, Ansor, dan pihak pengurus NU untuk sama-sama peduli di skala nasional. Jangan sampai hanya mengorbankan pribumi saja. Tersangka utamanya, otak pelaku kejahatan Bahar bin Smith, harus segera ditangkap dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, begitu Mas Awe. Luka, kabar baik yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, kondisi Kang Rida kini semakin membaik. Beliau sudah bisa berbicara dengan lancar dan mulai menceritakan langsung pengalaman pahit yang dialaminya saat pengeroyokan. Langsung dibawa kan di kedai ini. Kalau di luar nggak mungkin bisa. Ternyata kan dibawa polsek kan malu. Yang kawan dari ini dengan itu ya, yang tahu. Terus siapa yang tahu? Jadi awalnya polisi dari yang mereka itu dibawa ke polsek di Pondok. Yang dibuat sama mereka? Iya, dari polsek ke Polres Tujuan atau kesalahan? Yang bawa ke Polres itu kesalahan atau? Hanya dugaan. Dugaan itu kan dia. Pernyataan sikap Satkorwil Banser Bali terkait kejadian pengeroyokan terhadap anggota Banser di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan, salam satu komando. Dengan ini kami Satuan Koordinasi marah Bahar Smith itu bentuk ketakutannya yang luar biasa. Dia mengira masyarakat nggak memahaminya. Dia mengira umat Islam tidak membaca kalau sebenarnya Bahar Smith itu sedang merasakan ketakutan yang luar biasa. Orang yang nggak takut itu santai, tenang, cool, dan tidak gugup. Tapi coba dilihat mimik Bahar Smith, sikap Bahar Smith, betul-betul penuh ketakutan. Kita ini kan memahami kecerdasan orang itu kan dari 4 aspek. Ada yang disebut kecerdasan spiritual. Dia nggak punya kecerdasan spiritual, lemah spiritnya. Hidupnya itu penuh ketakutan. Merasa suasana seperti orang yang sudah tidak punya spirit lagi, seolah-olah tidak ada solusi dalam hidupnya itu, tidak ada jalan keluar, kesulitan mencari resolusi.
jalan damai, mendamaikan diri sendiri terhadap lingkungannya, jalan damai, mendamaikan lingkungan dalam ruang konflik. Tidak punya dia. Lemah. Spirit dirinya itu sudah kosong. Yang kedua, kecerdasan emosi. Tidak punya kecerdasan emosi. Orang kalau punya kecerdasan emosi itu tahu umpan papan. Kapan marah, secara proporsional tentunya dan elegan. Dan dalam suasana apa orang itu nggak boleh marah. Dan marah itu juga ada konteksnya, sehingga tahu siapa lawan, siapa kawan, pada siapa marah, pada siapa nggak boleh marah, dia nggak tahu. Banser yang ingin hormat acara pengajian dia saja dipukuli, saking besarnya ketakutan yang dirasakan. Tidak punya spirit dan emosinya itu ngedap-ngedapi. Emosinya itu meloncat-meloncat, tidak terkontrol, tidak termanage dengan baik. Betul-betul rapuh. Jadi tidak punya kecerdasan emosi. Semua dihadapi dengan gayanya yang seperti itu. Dia mengira itu hebat. Dia mengira itu hebat. Bahkan seringkali dia mempertontonkan diri didampingi para bodyguard itu. Padahal orang yang kuat itu dalam teori Jawa itu ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk tanpa bolo itu apa? Kemana-mana tanpa teman, sendirian gagah. Nah, kelihatannya jalannya kete-kete tapi harus didampingi banyak orang itu kan. Penakut itu namanya. Di emosinya tidak terkontrol. Kemudian kecerdasan intelektual sudah sulit diajak mikir. Bahar itu sudah sangat sulit diajak mikir. Taunya ya marah, tidak marah. Dia kan menganggap kemarahan itu kehebatan. Enggak konteks. Coba lihat itu marahnya itu di sosial media itu sampai dengan aparat tantang-tantang, ngancam-ngancam itu. Masa aparat ditantang? Yang menangani persoalan sipil, pihak kepolisian ditantang-tantang, diancam-ancam itu. Kalau orang normal dalam konteks intelektualitasnya itu tentu berpikir mencari solusi atau cara-cara yang strategis untuk membangun komunikasi secara persuasif tapi tetap proporsional dan elegan dengan beberapa pihak, termasuk pihak kepolisian, pihak masyarakat. Atau yang paling bersahaja ya damai dengan semuanya, jangan ada konflik dengan semuanya. Itu. Yang keempat, kecerdasan sikap, attitude. Sikapnya itu kan gemagah itu bahasa Jawanya itu. Kurang santun. Menurut orang Jawa itu yang disebut keta-kete itu. Artinya apa? Dari 4 aspek ini itu menandakan bahwa itu orangnya lemah. Dari
spiritual quotient, intellectual quotient, emotional quotient, attitude quotient, itu nol. Artinya posisi yang secara apa ya, secara psikologis bisa dipahami kalau sebenarnya Bahar Smith itu orangnya lemah, rapuh, kosong. Orang kelihatannya gagah seperti itu, tapi sebenarnya dia mudah menangis. Bisa jadi setiap di kamar menangis dia. Atau bisa jadi setiap dekat istri berduaan menangis, mungkin karena sedih, penuh ketakutan. Sehingga di halaman aja harus didampingi orang. Di halaman rumah harus didampingi orang. Kemana-mana harus didampingi orang, misalnya. Allah karim. Hidup yang dihantui rasa takut. Makanya ketika dia ceramah kok nantang-nantang, itu orang kalau paham fenomena dan situasi seperti itu, masih ketawa. Orang nggak lihat ceramahnya Bahar Smith marah-marah, dengan aparat, dengan PWI, sembarang orang pada ditunjuki. Itu kalau paham masih ketawa. Kalau nggak ketawa, kasihan. Kalau saya jujur saja kasihan. Kemana-mana harus bawa bodyguard, begitu. Kosnya terlalu tinggi dia hidupnya, karena harus didampingi banyak orang. Saya nggak tahu itu, coba dilihat itu perspektif psikologis. Orang yang hidupnya penuh ketakutan itu sebenarnya ada gejala apa itu, saya tidak tahu. Bisa dikonsultasikan itu. Nuduh orang PKI, tapi mukuli orang. Masya Allah. Dia lupa kalau hidup di Nusantara, hidup di Indonesia, itu adalah kawasan atau negara atau wilayah orang-orang yang santun. Masyarakat kita itu masyarakat yang suka damai, tidak suka konflik, suka saling membantu, gotong royong. Itu sehingga kasihan hidupnya seperti terkejar-kejar hari ini. Belum lagi nanti kalau betul-betul jadi di penjara, saya kira jadi, karena kasusnya seperti itu. Kalau nggak jadi, masyarakat malah makin tidak percaya kepada pihak aparat. Karena sudah real kesaksian korban, real kalimat-kalimat provokasinya pasca pemukulan maupun sebelum pemukulan. Bagaimana provokasi sebelum peristiwa terjadi yang dialami oleh Kang Rida, dan bagaimana provokasinya setelah dialami Kang Rida, setelah peristiwa Kang Rida. Omongannya kan penuh provokasi itu. Kasihan. Itu dia videonya ya teman-temannya, di mana kabar terbaru sekarang sudah ada ditetapkan menjadi tersangka, yaitu 3 orang ya dari kasus pengeroyokan Rida Banser. Namun polisi harus tetap melanjutkan kasus ini sampai ke akar-akarnya, harus selesai. Dalang dari pengeroyokan harus ditangkap. Aktor atau otak pelaku dari masalah pengeroyokan, dari permasalahan ini harus ditangkap, yaitu Bahar Smith. Bahar Smith jangan dibiarkan bebas begitu saja ya. Kita tahu, semua tahu bahwa Bahar Smith orang yang suka memprovokasi mukibin untuk berbuat anarkis, untuk berbuat main hakim sendiri. Harus ditangkap dong biar adil.
Jangan sampai polisi takut kepada orang yang punya kuasa, kepada orang berduit. Jangan sampai ya teman-teman ya, polisi harus berani, tak pandang bulu, hajar semua yang bersalah ya kan. Kasihan dong, masa mukibinnya aja yang dijadikan tumbal, masa mukibin terus yang dikorbankan teman-teman, ya kan? Iya. Kan gak adil teman-teman, masa selalu mukibin yang ditumbalkan, selalu mukibin yang dikorbankan. Mereka para kabib yang suka memprovokasi, ya kan? Masa aman-aman saja sih? Pokoknya kita pantau terus kasus ini sampai benar-benar selesai, benar-benar tuntas oleh kepolisian atau Polres Tangerang ya. Berapa Polres Tangerang? Mungkin cukup sekian dulu informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Sekali lagi kita akan terus pantau masalah ini sampai selesai. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.